Extra virgin olive oil sudah pernah dengar, olive oil sudah pernah dengar, tapi pomace olive oil yang sedang trending saat ini, ternyata ini tidak lebih baik daripada olive oil. Kenapa begitu? Ini dia penjelasannya. Olive pomace oil. Apa bedanya dengan olive oil? Kenapa harganya lebih murah dari olive oil? Mana yang lebih sehat untuk saya? Ini faktanya, ini kebenarannya. Olive pomace oil adalah minyak yang dihasilkan dari sisa ampas zaitun dari pemerasan yang pertama. Jadi sewaktu proses ekstraksi awal yang biasanya dilakukan secara mekanikal sudah selesai, masih ada sekitar 5-8% minyak yang tersisa dari ampas tersebut. Disinilah penggunaan solvent dipakai untuk ekstraksi sisa minyak itu, dan di situ pula masalahnya. Kenapa masalah? Karena solvent adalah bahan dan proses kimiawi yang sebenarnya karsinogenik dan termasuk berbahaya bagi manusia. Sampai-sampai proses perendaman ampas dengan solvent harus diperlakukan layaknya seperti menangani bensin yang mudah terbakar, karena pada dasarnya bahan solvent adalah petroleum yang juga bahan dasar dari bensin dan oli. Solvent yang digunakan untuk ekstraksi minyak umumnya tipe hexane. Cara ini adalah cara termurah, tercepat, namun sebenarnya paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi prosesnya adalah merendam ampas dengan solvent sampai larut, sehingga menyisakan ampas kering yang terpisah dari sisa minyaknya. Cara ini tidak alami dan sudah lama dipakai. Supercritical carbon dioxide bisa saja menggantikan perannya yang sedikit lebih aman, namun prosesnya lebih mahal sehingga jarang dipakai produsen. Dan karena untuk meminimalkan residu solvent, minyak tersebut akan melalui proses panjang untuk memurnikannya demi mencapai kelayakan bagi konsumsi manusia. Disinilah letak masalah kedua. Pemurnian ini artinya minyak tersebut harus melalui proses pemanasan super tinggi, lalu melalui proses filtrasi untuk kebersihannya, deodorisasi untuk aromanya, dan bleaching untuk warnanya. Mostly proses ini kembali menggunakan bahan kimiawi, sehingga hasil akhirnya sebenarnya adalah sebuah produk yang heavily processed dan mungkin toxic. Pemerintah Spanyol melaporkan adanya kontaminasi zat karsinogen bernama polycyclic aromatic hydrocarbons pada olive pomace oil yang bisa memicu kanker, sehingga banyak negara di Eropa sudah menerapkan standar batasan dari zat tersebut. Namun masalahnya, kita tidak bisa tahu standar keamanan dari semua produk tersebut yang masuk ke Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa olive pomace oil itu buruk 100%. Saya hanya memberikan Anda faktanya, dan sebenarnya dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh berbeda, lebih baik upgrade ke jenis olive oil, terutama jenis organik dan dibuat sepenuhnya dengan proses mekanikal dan bukan kimiawi. Pilih juga yang ada standar IOC-nya jika bisa. Di dapur restoran juga masih banyak yang menggunakannya karena harganya yang murah. Bahkan hanya dengan penambahan sedikit extra virgin olive oil, orang awam tidak akan tahu beda rasa, aroma, dan warnanya dengan olive oil biasa. Terlebih lagi, pomace oil juga lebih tinggi smoke point-nya, tahan lebih lama, dan tidak cepat tengik layaknya olive oil. Dari sisi nutrisinya sendiri, sekalipun olive pomace oil pasti ada campuran sedikit extra virgin olive oil, kadar lemak baiknya masih lebih rendah daripada olive oil. Proses pembuatannya juga membuat level asam lemak tak jenuh gandanya meningkat, sehingga bisa menekan kolesterol baik dan memicu peradangan jika dikonsumsi berlebihan. Penggunaan yang wajar seharusnya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan. Karena mau seberapa banyak sih Anda mau konsumsi, dan bisa-bisa kebiasaan Anda merokok, minum miras, begadang, doping kopi dan minuman berenergi, serta mengkonsumsi makanan dan minuman berbahan kimia akan membunuh Anda duluan daripada efek samping dari solvent tersebut. Lagi pula, jika dibandingkan dengan minyak goreng di Indonesia, bisa jadi olive pomace oil masih jauh lebih baik dan lebih aman. Karena selama puluhan tahun Anda konsumsi minyak goreng, pernahkah Anda mengetahui proses pembuatannya secara gamblang, baik itu penggunaan solvent dan proses pemurniannya secara transparan? I don't think so, right? Kesimpulannya, kalau bisa hiduplah dan makanlah tanpa minyak. Namun kalau itu mustahil, maka pakailah hanya sesedikit mungkin. Dan karena sedikit, pilihlah yang terbaik sekalipun harganya mahal. Karena untuk minyak, harga mayoritas menentukan kualitas. Namun cara penggunaannya juga akan menentukan sehat tidaknya tubuh Anda. Buah si malakama.